Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang suka bersedekah baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di sini Allah menceritakan tentang hamba-hambanya yang beriman, yaitu orang-orang yang membaca kitabnya dan beriman kepadanya, serta mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Antara lain mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam maupun siang, baik sembunyi maupun terang-terangan. Lalu di dalam Quran surat Fatir ayat 29 dan 30, janji Allah kepada orang-orang yang berinfak secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, janji Allah yaitu perniagaan dan perdagangan yang tidak pernah rugi, tijaratan lan tabur. Seperti apa sih yang tidak pernah merugi? Seperti kita membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan, ataupun kita menginfakkan sebagian harta kita kepada masjid, atau kita membantu keluarga kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, tidak pernah berkurang harta kita karena sedekah. Maka teman-teman, marilah kita senantiasa memiliki kebiasaan untuk bersedekah, karena bersedekah itu tidak akan pernah rugi maupun berkurang, justru kita akan menambah pahala-pahala setelah itu. Lalu yang kedua, Allah akan menyempurnakan bayaran kita dalam artian upah. Allah tidak akan pernah mengurangi balasan apa yang telah kita perbuat, teman-teman. Seperti halnya kita sering berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan kita dengan beribu-ribu kebaikan. Dan yang terakhir yaitu Allah akan menganugerahkan atau Allah akan memberi karunia kepada kita semua yang senantiasa bersedekah. Itu merupakan suatu kejutan teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala. Kejutannya seperti apa sih? Seperti kebahagiaan, kehormatan, kesenangan, kemuliaan, ketenangan. Itu kita tidak akan pernah tahu, teman-teman semua, kita besok akan diberikan apa,
diberikan apa, kita tidak pernah tahu. Yang jelas Allah tidak akan pernah mengurangi harta kita ketika kita senantiasa bersedekah kepada orang lain, kepada masjid. Lalu teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai generasi muda harus selalu menanamkan kebaikan-kebaikan agar kelak tua nanti ketika kita mengajarkan kepada anak cucu kita selalu bersedekah, selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, maka itu nanti akan menumbuhkan kepribadian yang baik pula. Kalau kita tidak menanamkan kebaikan sejak dini, maka timbulnya nanti akan keluar dari jalan Allah, seperti itu teman-teman. Lalu kita sebagai generasi muda pun harus selalu mengajak teman-teman kita, generasi-generasi remaja. Kita itu butuh wadah teman-teman, butuh tempat untuk kita berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi kita itu seperti belajar agama, menghafal Al-Quran, atau iktikaf di masjid. Nah, kita itu mengajak teman-teman kita untuk bersedekah berapapun nominalnya teman-teman, mau 1.000, 2.000, mau berapapun, itu akan tercatat amalannya dengan Allah teman-teman. Jadi jangan dilihat dari berapa nominalnya, tapi lihatlah dari ketulusan dan keniatannya, seperti itu teman-teman. Insya Allah orang yang ikut menyumbang membangun masjid atau memiliki wakaf itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Apalagi ketika kita bisa mengamalkan ini dengan baik, atau mempergunakan masjid itu sebaik mungkin. Jangan masjid megah tapi tidak ada jamaahnya, tidak ada yang memiliki kajian-kajian Islami. Jangan seperti itu teman-teman. Kita harus memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada. Lalu orang yang bersedekah di jalan Allah akan membuahkan kebahagiaan tentunya, ataupun kita akan merasa hati itu tenang gitu ketika kita bersedekah kepada orang lain, ketika kita membantu orang lain, melihat orang lain tersenyum atas apa yang telah kita bantu gitu teman-teman. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.